Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Deani Kindangen dengan NIM 2102 1106 0068. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil tugas 2. Pertama, kita akan mendownload Windows Synternal Suite. Kita buka link yang ada, kemudian kita pilih yang paling atas. Kita tunggu hingga proses download selesai. Kemudian, kita akan mengekstrak file yang telah kita download tadi. Kita tunggu hingga selesai. Kemudian kita buka file yang telah kita download dan kita buka tcp view.x. Agree. Ini merupakan tampilan dari TCP view yang kita buka. Kemudian kita double klik di file isas.x. Nah, apa file isas.x itu? File itu merupakan singkatan dari Local Security Authority Subsystem Service. Adalah proses dalam sistem operasi Microsoft Windows yang bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan keamanan di sistem. Proses ini memverifikasi pengguna yang masuk ke komputer atau server Windows, menangani perubahan kata sandi, dan menciptakan token akses. Folder ini terletak di folder C. Dalam jendela TCP View, baris yang berwarna hijau menunjukkan koneksi yang baru dibuka. TCP View menggunakan warna untuk menunjukkan status koneksi TCP dan UDP, di mana koneksi yang baru dibuka ditandai dengan warna hijau. Ini membantu pengguna dalam memantau aktivitas jaringan secara real-time dan mengidentifikasi koneksi yang baru dibuka atau berubah status. Warna hijau ini memberikan indikasi visual yang jelas tentang koneksi yang sedang diaktifkan atau dibuka, memudahkan pengguna dalam memantau dan menganalisis aktivitas jaringan mereka. Dalam jendela TCP View di bawah ini, koneksi yang berwarna merah menunjukkan koneksi yang diharapkan akan ditutup. Ini berarti bahwa koneksi tersebut telah berada dalam keadaan ready to close atau siap untuk ditutup. Proses isas.x memverifikasi validitas login pengguna ke PC. Proses service.x digunakan untuk memulai dan menghentikan layanan serta mengubah pengaturan pengaktifan layanan default. Proses synhost X atau host layanan menangani proses berbagi sumber daya sistem. Sebagian besar sumber daya yang terdaftar ini terletak di folder C. Jika file yang dapat dieksekusi ini ditemukan di tempat lain dalam sistem, mungkin itu adalah malware, seperti virus, spyware, trojan, atau worm. Selanjutnya, kita akan membuka proses.x. Kita klik 2 kali. Kemudian klik agree. Dan ini tampilan file yang telah kita buka. Kemudian kita pilih web browser yang telah kita buka tadi. Kemudian kita kill proses. Dan kita tekan OK. Setelah kita tekan kill proses,
Yang terjadi adalah ketika proses web dihentikan dalam konteks penggunaan alat seperti TCP view, jika kita melihat bahwa proses web kita dihentikan, misalnya dengan menggunakan alat seperti proses explorer atau taskkill, jendela browser tersebut akan menjadi tidak responsif atau menutup. Ini karena proses yang menjalankan browser tersebut telah dihentikan, dan tidak ada proses yang tersisa yang dapat menangani interaksi pengguna atau memuat halaman web. Kemudian kita akan membuka CMD. Ada salah satu file yang mencurigakan. Kita akan mencek virus di file yang mencurigakan tersebut dengan cara kita klik kanan pada conhost.x. Setelah itu cek virus total. Kita tekan yes. Tekan OK. Setelah itu kita akan kill proses pada file yang mencurigakan. Pada file yang mencurigakan tadi. Caranya kita klik kanan. Setelah itu kita pilih kill proses. Kita tekan OK. Dan yang terjadi jika cmd.x dijalankan dengan proses anak, misalnya ping.x yang dijalankan dari dalam cmd.x, penghentian cmd.x biasanya akan menghentikan proses anak tersebut juga. Namun jika ada proses anak yang masih berjalan, misalnya ping.x yang berjalan secara berkelanjutan, menghentikan cmd.x mungkin tidak akan menghentikan proses anak tersebut secara otomatis. Dalam kasus ini, kita mungkin perlu menggunakan perintah taskkill PID proses ID untuk atau menghentikan proses dari task manager untuk memastikan semua proses terkait dihentikan. Kita klik kanan pada conhost.x, kemudian property. Kita pilih treats. Kita tekan OK. Nah, berikut merupakan tampilannya. Informasi yang kita dapat dari tampilan properti tersebut yaitu informasi yang tersedia, termasuk variabel lingkungan, informasi keamanan, informasi kinerja, dan string yang dapat dicetak. Setelah itu kita akan menekan view. Kita pilih show lower pane dan pilih handles. Dan ini merupakan tampilannya. Handle adalah sebuah referensi yang digunakan untuk mengakses objek atau informasi yang diterima dari sumber luar. Dalam sistem operasi Windows, handle adalah sebuah angka atau alamat yang digunakan untuk mengakses objek atau informasi yang diterima dari sumber luar. Misalnya, handle dapat digunakan untuk mengakses file, folder, jendela aplikasi, atau kontak. Di sini kita akan membuka register editor. Berikut merupakan tampilannya. Dan terdapat 5 file di dalam sini. Kemudian kita pergi ke file config. Kemudian kita pergi ke file user. Kita pilih software. Dan kita pilih sysinternals. Kemudian kita pilih proses.
Di dalam file proses, kita pilih EULA accepted. Kita klik 2 kali. Kemudian kita akan mengubah angkanya dari 1 ke 0. Kemudian kita klik OK. Nilai yang terdapat pada kolom tadi yaitu 0x00000 dalam kurung 0. Kemudian kita akan membuka proses Explorer. Dan berikut merupakan tampilannya. Kotak dialog perjanjian lisensi proses Explorer. Kemudian kita akan membuka control panel. Kita pilih user accounts. Kita pilih manage another account. Klik add a new user in PC settings. Kita add akun. Kemudian kita pilih I don't have this person sign in information. Kita pilih add a user without a Microsoft account. Nah, kita masukkan username-nya dengan user 1. Dan kita masukkan passwordnya. Password yang kita buat sendiri. Kemudian isi kotak yang perlu diisi. Di sini saya akan mempercepatnya. Kemudian next. Akun telah berhasil kita buat. Jenis akun yang kita buat yaitu standar user. Kemudian kita akan login ke akun yang telah kita buat tadi. Di sini kita sudah masuk. Kita ke folder C dan kita pilih user. Kemudian di folder user 1 kita klik kanan. Kita pilih property. Kita ke security dan berikut merupakan tampilannya. Yang mendapatkan akses full control tadi yaitu sistem, user 1 dan administrator. Kemudian kita akan membuka PowerShell. Kita run as administrator. Kemudian kita ketik dir, terus enter, kita tunggu hingga selesai. Fungsi dari command dir tersebut yaitu kedua output menyediakan daftar file dan direktori yang sama, tetapi command prompt menampilkan daftar file dan direktori dengan format yang lebih sederhana. Kita akan mencoba membuka juga di cmd. Sini kita masukkan perintah yang sama yaitu dir. Enter. Kita tunggu. Setelah itu kita akan memasukkan perintah berikutnya yaitu cd
ping, cd, dan ipconfig. Kita masukkan juga di cmd, ping, cd, dan ipconfig. Hasilnya, saat mencoba perintah ipconfig, kedua jendela menghasilkan output yang sama, yaitu menampilkan konfigurasi jaringan pada komputer. Selanjutnya, kita akan memasukkan perintah di PowerShell, yaitu get alias dir. Kita enter. Kita masukkan perintah net stat h. Kita enter, kemudian kita masukkan perintah net stat r. Kita enter. Kita buka Task Manager. Kita pilih Details. Kita akan melihat dengan PID 1512. Kita klik kanan. Setelah itu kita pilih Properties. Kita pilih Details. Dan berikut merupakan tampilannya. Kita dapat dari properti tadi, yaitu terdapat file description, copyright, type, size, file version, date modified, product name, language, product version, dan original file name. Kemudian kita akan membuka recycle bin. Terdapat banyak sampah, dan kita akan membersihkannya dengan mengetikkan perintah clear recycle bin. Kemudian enter. Kita tekan Y. Kemudian enter. Setelah itu kita menunggu proses penghapusan hingga selesai. Di sini kita sudah berhasil menghapusnya. Kemudian kita akan membuka CMD. Dan kita buka Task Manager. Kita pilih Console Window Host, klik kanan, dan pilih Property. Kita klik 2 kali di memori. Dan yang terjadi yaitu proses diurutkan berdasarkan jumlah memori yang digunakan. Setiap proses digunakan setiap proses. Setiap kali Anda mengklik judul memori, urutannya akan terbalik. Terbesar ke terkecil, lalu terkecil ke terbesar. Kemudian kita klik kanan di memori. Kita pilih resource value dan pilih memori, kemudian persen. Yang akan terjadi yaitu kolom sekarang menampilkan penggunaan memori dalam nilai persentase. Menampilkan proses dengan cara ini dapat membantu administrator dalam menentukan layanan apa yang mungkin menyebabkan masalah memori dengan menunjukkan beberapa banyak memori yang tersedia yang digunakan oleh setiap layanan. Kita kembali ke Task Manager dan kita pilih Service. Ini merupakan tampilan isi service. Kemudian kita ke performance, kita pilih CPU. Threads yang sedang berjalan menampilkan 1271 dan proses yang sedang berjalan menampilkan 104 proses.
Kemudian kita pilih memori. Ada total 4 GB bagian memori di atas di sebelah kanan yang ditampilkan. Kemudian menampilkan 2,5 GB physical memory dan menampilkan 1,4 GB 4 GB memori yang digunakan oleh komputer. Kemudian kita pilih Ethernet. Link speed yaitu menunjukkan bahwa itu adalah sambungan Ethernet. Dan kemudian IP address dari PC tersebut yaitu 192.168.1.15. Kemudian kita pilih titik 3, kita pilih resource monitor. Kita tunggu. Kemudian kita ke control panel. Kita pilih Network and Internet dan Network and Sharing Center. Kemudian kita pilih Change Adapter Settings. Kita akan ke Administrative Tool dan kita pilih Performance Monitor. Di performance monitor ini kita akan mengklik 2 kali. Kita tunggu. Dan kita akan unfreeze dengan mengetik tanda pause yang ada. Maaf, maksud saya freeze. Kita ke service. Kita pilih routing dan remote access property. Kemudian startup type kita ganti menjadi manual. Apply, oke. Kemudian kita unfreeze monitor. Kemudian kita kembali ke routing dan remote access property. Kita pilih start. Kita tunggu. Setelah itu kita bisa menstopnya dengan mengklik icon stop. Setelah itu kita freeze kembali monitornya. Kita pilih change graph type dan report. Di dalam routing dan remote access property kita ubah startup type menjadi disable. Oke. Kemudian kita unfreeze kembali monitornya. Selanjutnya kita akan membuka komputer manajemen dan kita pilih system tool. Kita pilih event viewer dan kita pilih Windows Logs. Setelah itu kita pilih sistem. Di sini kita akan membuka control panel. Dan kita pilih Windows Tools. Dan kita pilih Performance Monitor. Data Collector Sets. Kita klik kanan di User Define. Kita pilih New dan pilih Data Collector Set.
Di sini kita akan mengganti namanya menjadi memory logs. Dan kita pilih create manually. Selanjutnya kita tekan next. Di sini kita pilih performance counter. Kemudian next. Setelah itu kita pilih add. Kita cari memori dan kita pilih available MB. Setelah itu kita klik add. Selanjutnya kita tekan OK. Setelah itu di bagian sampel interval kita ganti angka 4. Klik next. Kita pilih browse untuk mengganti file yang tempat file yang untuk disimpan. Kemudian kita pilih perflogs. Oke. Setelah itu kita akan klik next. Untuk settingannya kita tidak ubah apapun, jadi kita akan mengklik finish. Di bagian user define terdapat file memory logs, kita akan klik kanan. Log format dari binary kita akan ubah ke comma separate. Kita pindah ke file. Setelah itu oke. Kita tekan black square icon. Kita ke system C, perflogs, dan klik continue. Di bagian file ini kita klik 2 kali. Kemudian kita akan membuka file data collector 01 dengan cara klik kanan, open with notepad. Berikut tampilan isi filenya. Kemudian kita akan mendelete memory logs tadi. Sekian presentasi dan demonstrasi dari saya. Bila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Terima kasih.